Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali bergabung dalam acara OK Talk Show atau obrolan kehidupan. Saudara-saudara, namanya obrolan tentu kesannya santai, tetapi saudara-saudara, kita rindu membahas kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mendarat dan sungguh aplikatif. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti biasanya malam ini saya tidak sendirian. Tapi pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara juga banyak yang mengenal beliau. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa di tengah-tengah kita dalam masa pandemik ini juga kita bisa mendengarkan banyak khotbah dan seminar yang beliau sampaikan. Inilah narasumber kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan Pendeta Yuzo Adinarta. Selamat malam Pak Yuzo. Selamat malam Pak Randy dan rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh bergabung dalam obrolan kehidupan ini. Ya, terima kasih Pak Yuzo di tengah kesibukannya mau menjadi narasumber kita. Kehormatan Pak buat saya Pak. Ya, kami sudah lama untuk atur kapan waktunya Pak Yuzo. Malam ini kami sangat senang sekali dan para jemaat Pak, baik GKBJ Kelapa Gading yang di Kerawang, yang di Solo, dan jemaat GKBJ yang lain dan seluruh orang-orang percaya Pak, menantikan siraman rohani dari Bapak pada malam hari ini. Ya, baik Pak. Sebelum kita lanjutkan, saya harus memperkenalkan narasumber, Pak. Walaupun tadi saya bilang sudah dikenal, tapi paling tidak ini kewajiban saya sebagai moderator Pak, untuk memperkenalkan Pak Yuzo. Mohon maaf kalau ada kesalahan nih. Yang saya dapatkan adalah Pendeta Yuzo Adinarta mendapatkan gelar Sarjana Teknik tahun 96 dari ITS Surabaya ya Pak. Ya Pak. Sudah sekolah, lalu kemudian dapat panggilan Tuhan, lalu kemudian mendapatkan gelar MDiv tahun 2001 dari STTRI, dulunya STTRII ya Pak. Ya Pak. Lalu kemudian setelah lulus melayani, lalu kemudian lanjutkan studi untuk ambil gelar MTH tahun 2005 dari Calvin Theological Seminary Grand Rapids, Michigan, Amerika Serikat. Dan juga beliau tahun 2010 mendapatkan gelar PhD dari Calvin Theological Seminary dengan konsentrasi di bidang teologi, sistematika, dan historika. Jadi ini gelar akademis dari Pak Yuzo, dan saat ini Pendeta Yuzo Adinarta adalah Ketua STTRI sejak tahun 2016. Beliau ada dosen tetap dan mengelola Pusat Pengembangan Pelayanan Pemuridan I3D di STTRI. Nah tadi waktu sebelum kita go live saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Yuzo. Mungkin Pak Yuzo bisa jelaskan apa itu I3D Pak, supaya kita tahu gitu. Jadi bukan saja memang pemahaman secara teologi tetapi terintegratif juga. Boleh Pak, apa itu I3D? Ya, jadi kami di STT Reform Indonesia, STTRI, kami sampai saat ini diberkati Tuhan dengan hadirnya 3 buah pusat pengembangan pelayanan integratif. Yang sudah maju duluan adalah pusat pengembangan pelayanan konseling ya. Kita ada pusat konseling dan kita menggarap, kita punya nama itu People Helpers Ministry. Ada Pendeta Yakub, Bu Esther Susabda, dan banyak lagi dosen konseling yang lain. Dan kemudian yang kedua adalah pusat pengembangan pelayanan pemuritan yang integratif. Nah ini kami menggunakan nama I3D Center. I3D Center. I3D itu sendiri singkatan dari Integrative Dynamic Discipleship Development. Jadi pusat pengembangan pemuritan yang dinamis dan integratif, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, pusat pengembangan pelayanan ibadah, ya, namanya Coramdeo Worship Center and Studies. Seperti itu Pak, kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak Yuzo. Jadi pemuridan,
tapi juga dinamis, tapi integratif ya Pak. Integratif ya. Iya, Iya Pak. yang luar biasa. Dan beliau saat ini juga melayani dalam kapasitas sebagai John Stott Scholar dan seorang misionaris yang didukung oleh Christian Reformed World Mission, yang CRWM, dan juga Church of the Servant CRC Amerika Serikat. Jadi luar biasa juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Pendeta Yuzo Adinarta. Mari saudara-saudara kita berikan aplaus kepada pembicara kita, narasumber kita pada malam hari ini. Ya tentu akan memberkati kita. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk berpartisipasi untuk talkshow malam hari ini. Jadi bisa mengajukan pertanyaan dan juga dalam 1,5 jam kita berusaha nanti akan menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu saudara-saudari tanyakan ya melalui chatting YouTube GKBJ Kelapa Gading. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari bisa menulis pertanyaannya di chatting YouTube GKBJ Kelapa Gading. Dan seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara saksikan di running text, nah, di situ ada YouTube channel kami GKBJ Kelapa Gading, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian. Baik, kita langsung saja Pak Yuzo, pada malam hari ini topik kita sangat menarik nih, bicara tentang obesitas rohani masa pandemik ya. Jadi obrolan kita akan berkaitan dengan obesitas. Saya bacakan sekilas Pak apa yang saya tulis demikian. Pandemik masih bersemi di negara kita, Indonesia. Orang yang tadinya makan rohani terbatas, sekarang menjadi tak terbatas. Kita bisa dapatkan berbagai makanan rohani dengan citra rasa yang berbeda. Terjadi yang namanya wisata kuliner rohani. Di satu sisi kita bersyukur sebab ada jemaat yang tadinya kurang suka makanan rohani, sekarang menjadi suka. Di sisi satu kita bersyukur, di sisi lain kita perlu waspada. Karena tidak semua makanan bergizi atau makanan yang bergizi pun tanpa keseimbangan mungkin bisa bahaya. Nah, pertanyaannya Pak, sekarang kita mulai, apakah dalam pemahaman Pak Yuzo, orang Kristen bisa mengalami yang namanya obesitas rohani, Pak? Monggo. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau kita melihat kata obesitas sendiri dalam kamus standar ya, obesitas itu artinya kelebihan lemak, ya, excessive amount of body fat ya. Nah, tentu penyebabnya itu berbeda-beda ya, macam-macam, ada faktor genetis, ada faktor pola makan, ada faktor pola hidup ya, kurang olahraga ini dan itu, sehingga menghasilkan sebuah disease sebenarnya, sebuah penyakit ya, sebuah penyakit. Jadi obesitas itu sebuah penyakit, kondisi yang tidak normal sebenarnya. Nah, apakah orang Kristen bisa mengalami obesitas? Tapi yang kita ngomongkan ini kan rohani ya, jadi apa ya pengganti lemaknya gitu ya. Jadi intinya begini, kan kalau kita bicara tentang obesitas secara fisik ya, lemak itu sendiri kan bukan hal yang jelek. Lemak itu hal yang baik. Tubuh kita membutuhkan lemak. Lemak itu mempunyai banyak sekali fungsi. Nah, tetapi kalau lemak itu berlebihan, lemak itu tidak dibakar, tidak menjadi energi, tetapi menumpuk, dan menumpuk ini bisa menumpuk di mana-mana. Kalau menumpuk di pembuluh darah, dia akan menyumbat aliran darah ke jantung, ke otak, dan seterusnya. Nanti akan menimbulkan ketidakseimbangan di organ-organ tubuh yang lain. Nah, mungkin yang saya ingin soroti adalah obesitas rohani itu artinya kita memiliki atau menerima asupan yang terlalu banyak, ya, asupan yang terlalu banyak sehingga sehingga tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini bisa mempengaruhi aspek-aspek hidup kita yang lain. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita bisa mengalami ketidakseimbangan? Sangat-sangat mungkin.
ya sangat-sangat mungkin. Bahkan bukan hanya obesitas rohani, saya bisa katakan malnutrisi rohani atau sekarat rohani atau macam-macam, ini banyak sekali ya, banyak sekali yang kita harus Ya, waspadai ya. Tetapi ya, ya. intinya pada satu ya, intinya yaitu kehilangan keseimbangan di dalam Hmm, aspek-aspek hidup kita. Nah, hmm, keseimbangan seperti apa? Misalnya bisa saja keseimbangan itu antara mendengar dan melakukan firman, itu bisa salah satu hmm, ya. hmm, Kemudian hmm, ada aspek personal dan aspek komunitas. Ini juga harus hmm, hmm, seimbang gitu. hmm, hmm, Antara keluarga dan pekerjaan misalnya seperti itu. hmm, Profesi ya. hmm, Antara me time dan other time. Nah, hmm, hmm, jadi keseimbangan ini bisa macam-macam dan apakah mungkin? Saya pikir sangat mungkin. Bahkan jangan-jangan ya ini, jangan-jangan Pak hmm. Randy ya, banyak Iya, dari iya. antara kita ini sebenarnya yang mengalami ketidakseimbangan, cuman levelnya berbeda-beda. Hmm, Ada yang hmm, hmm, ketidakseimbangannya itu kronis dan akut gitu, ada yang ketidakseimbangannya itu mild ya, sedikit lebih lebih ringan gitu. hmm, Nah, cuman hmm, kita harus waspada terhadap fenomena-fenomena seperti ini. Nah, itu hmm, mungkin hmm. sedikit tanggapan saya untuk masalah terminologi ya. Nah, ini kan Iya, iya. obesitas ya. Kalau obesitas itu kelebihan. Nah, kalau Hmm, malnutrisi ini berbeda lagi ya. iya, iya. Malnutrisi ini artinya kita itu kalau dalam secara fisik kita itu suka dengan makanan-makanan tertentu, misalnya singkong. Ya, Hmm, kita makan hmm, singkong berlebihan sampai kita nggak mau yang lain, gitu ya. hmm, Kalau di hmm, zaman hmm. dulu kita tahu ada penyakit namanya HO ya, Hunger Udem gitu ya. Itu kan artinya kita itu hanya makan kentang, Hmm, tapi kita tidak menerima asupan mineral yang lain, vitamin yang iya. lain. Jadi dibilang lapar, nggak lapar, tapi busung Hmm, lapar ya, lapar yang hmm, membusung nih. Jadi hmm, kelihatan hmm, gendut, gemuk gitu, tetapi sebenarnya tubuhnya tidak sehat. Nah ini malnutrisi. Jadi ketidakseimbangan hmm, nutrisi bisa dibilang seperti itu. Atau yang sekarat, sekarat artinya ya betul-betul kurang makan, kurang makan hmm, sama hmm, sekali. Nah ini di masa pandemi ini ada banyak Pak yang seperti ini. Ada beberapa teman mengatakan, waduh tanpa terasa ya, hmm, hmm. selama pandemi ini saya sudah mengikuti 30 webinar. Waduh dahsyat Waduh. ya. 30 webinar kalau 3 bulan berarti satu bulan itu 10 webinar. Ya, kalau Iya, 10 iya. webinar 1 bulan berarti kan katakanlah satu minggu bisa 3-4 kali gitu ya. Iya, Nah, iya, 2 atau 3 kali ya. Nah, iya, ini dua nanti. benar-benar. Jadi pertanyaannya adalah apakah pengetahuan itu mentransformasi kita? Atau Hmm, jangan-jangan hanya kita tumpuk? Nah, kalau kita tumpuk, ini yang berbahaya. Ya, mengapa hmm, berbahaya? Karena dengan bertambahnya apa yang dipercayakan kepada kita, sebenarnya bertambah juga tanggung jawab. Bukankah hmm, Kristus berkata kepada barang siapa yang diberi banyak, dia dituntut banyak. Ya, hmm, tapi hmm. apakah berarti ya sudah saya tidak terima sama sekali aja supaya saya tidak dituntut apa-apa? Ini juga keliru, Iya, juga iya, iya. keliru karena orang yang sehat itu adalah orang yang makan, orang yang haus ya bisa dia haus Hmm, cari minum, dia lapar cari makan. iya. Nah dalam Hmm, kerohanian kan juga begitu ya kita ada hmm, lapar dan haus rohani malah Tuhan Yesus berkata berbahagialah mereka yang lapar akan kebenaran. Berarti kelaparan itu hal yang hmm, baik. Cuman jangan sampai kelaparan ini menjadi ekstrim ya, kita lari dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain, jadi kekenyangan sampai nggak sempat melakukan firman. Nah ini juga tidak hmm, sehat gitu. Nah jadi hmm, hmm, mungkin semoga dengan beberapa kalimat ini kita semakin sadar ya, oh ketidakseimbangan apa yang dimaksud dengan obesitas rohani. hmm, Nah, kira-kira seperti hmm. itu Pak Randy. Iya, iya. Terima kasih, Pak Yusuf. Sangat menarik ya kalau tadi lihat orang-orang yang apa namanya sebulan bisa 10 kali webinar, bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Sedangkan kalau dulu sebelum pandemik itu Pak kan paling gereja ngadakan sekali 2 kali dan kadang susah Iya, sekali gitu ya benar-benar. jemaat ikut ya. Tapi dengan pandemik ini kadang ada blessing juga Pak ini Iya, sekarang. Jadi orang-orang mulai itu ya ikut cukup tertarik dengan makanan
rohani ini. Cuma di satu sisi kan bisa jadi akhirnya wisata kuliner gitu kan Pak. Wisata kuliner ke sana ke sini gitu kan ya. Pokoknya makan. Ya mungkin yang tadi mungkin jadi akhirnya berlebihan minyak itu ya, lemak itu yang Bapak katakan tadi. Nah sebenarnya itu kan di dalam kejadian kita dalam hal makanan gitu Pak, secara fisik. Kalau makan rohani tadi kita bicara, Bapak udah jelaskan sedikit tentang obesitas rohani. Nah, apa sih ciri-cirinya Pak orang itu mengalami obesitas rohani? Gitu. Jadi misalnya kan, ya kita nggak bilang, oke yuk 10 kali udah obesitas, enggak kan? Bukan banyaknya yang dia makan, tapi kemudian ada ciri-cirinya gitu. Apa itu ciri-cirinya? Iya, menarik sekali ya Pak. Pak Randy ya. Ciri-cirinya ini ada beberapa ya menurut saya. Ciri-ciri ada beberapa. Tapi yang jelas beberapa atau indikasi ini kalau obesitas betulan itu kan ada parameternya yang jelas ya, ada indikatornya. Yeah. Sehingga kita kategorikan ini obesitas yang tingkat tinggi, tingkat menengah atau masih ringan seperti itu. Dari body mass index misalnya ya, BMI-nya itu. Nah, tapi kalau obesitas rohani, kita juga sebenarnya mengukurnya dari ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan ini nanti akan menghasilkan beberapa fenomena-fenomena lagi yang lain. Ya, ketidakseimbangan dalam hal apa? Misalnya bisa dikatakan ini antara pengetahuan dengan perbuatan, ya, antara pengetahuan perbuatan. Nah, Alkitab kita itu banyak sekali yang menyinggung dan menyoroti ketidakseimbangan ini. Ya, banyak sekali. Nah, saya tertarik untuk menarik analogi dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, Pak. Ya. Oke. Bayangkan saja itu khotbah Tuhan Yesus di bukit dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 misalnya, sekalipun di Injil yang lain juga ada ya, tapi yang paling lengkap kan di Matius itu. Pasal 5 sampai pasal 7. Kalau ada beberapa tafsiran mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan satu kali khotbah, tetapi beberapa kali khotbah. Bukan hanya satu hari, tapi beberapa hari, malah mungkin beberapa kurun waktu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memberikan banyak sekali pengajaran dalam khotbah di bukit. Nah, tetapi di akhir khotbah di bukit itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang yang banyak mendengar khotbah dia justru ya. Maka Tuhan Yesus menutup itu dengan satu perumpamaan. Ada dua orang yang membangun rumah. Yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Ya, satu di atas pasir, satu di atas batu. Nah, kemudian kedua-duanya ini berhasil memiliki rumah ya, menghasilkan rumah, tetapi akan diuji oleh badai. Oleh angin ribut yang besar, yang dahsyat. Nah, rumah yang hanya dibangun di atas pasir ini akhirnya roboh dan kerusakannya besar. Dikatakan di sana ya, kerusakannya besar. Nah, sementara rumah yang dibangun di atas batu karang ini dia akan kokoh berdiri. Akan kokoh berdiri. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Orang yang membangun rumah di atas pasir itu adalah orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Orang yang hanya berpesta rohani, katakanlah ya, mendengar banyak sekali khotbah dan bukan khotbah biasa loh, ini khotbah dari Sang Firman, nih, khotbah dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tetapi tidak melakukan firman. Nah, sementara yang satunya lagi, mereka mendengar tetapi melakukan. Nah, bahkan orang yang mendengar tapi tidak melakukan dikatakan dia itu orang bodoh ya. Sudah dikasih modal, tetapi modal itu tidak dipakai. Ya, kalau kita pakai perumpamaan tentang talenta itu, modal itu diterima cukup banyak ya, tetapi dikubur. Nah, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sementara hamba-hamba yang lain memiliki talenta dan dikatakan di sana mereka melakukan sesuai dengan perintah tuannya. Nah, ini kata melakukan ada di sana ya. Kata yang sama juga dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Mereka mendengar dan melakukan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tidak seimbang. Tidak seimbang antara struktur yang di atas dengan struktur yang di bawah. Struktur yang di bawah ini adalah
mengenal Tuhan lewat pengalaman, Pak. Bangun rumah di atas batu, itu berarti dia harus kerja keras, melakukan firman itu, sehingga dia bukan hanya tahu firman itu benar, tetapi dia mengalami kebenaran firman itu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Mengetahui bahwa firman itu benar, itu hal yang baik, tetapi mengalami kebenaran firman ini doubly, ya, doubly good. Ya. Kebaikan yang sebenarnya yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang mendengar firman. Nah ini penting sekali. Jadi apa indikasi pertama? Indikasi pertama adalah ketidakseimbangan antara struktur yang di atas, yang terlihat, yang di luar, dengan kondisi rohani yang di dalam. Dia akan menjadi orang yang mungkin bisa berdebat, bisa menghafal banyak sekali formulasi-formulasi doktrin, terminologi doktrin yang dahsyat ya, yang tidak banyak orang Kristen tahu ya. Dia mungkin membaca banyak sekali buku, bisa menulis banyak paper ya. Tetapi pengalamannya bersama dengan Tuhan itu minim. Minim. Nah, ini tidak seimbang. Nah, tetapi ketidakseimbangan ini kan tidak terlihat dari luar. Tidak terlihat dari luar. Namun apakah kita tidak bisa melihatnya sama sekali? Oh, bisa sekali. Kapan terlihatnya? Ketika badai hidup itu melanda. Ketika badai hidup itu melanda. Ketika krisis itu menerpa, maka sebenarnya akan terlihat iman sejati orang tersebut bukan hanya dari apa yang dia katakan, tapi dari perbuatannya. Nah, soalnya kalau kita semuanya bersama-sama, katakanlah di gereja, di ibadah, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, semua orang terlihat sama, Pak. Semua orang terlihat memiliki iman yang satu, yang kudus, yang katolik, yang ya, universal, dan apostolik. Doktrinnya kan benar itu. Ya. Tapi apa yang ada di dalam kan nggak kelihatan. Nah, misalnya saja, aku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Misalnya ya, seperti itu ya, Kristus sebagai Tuhan. Nah, sebenarnya ujiannya itu bukan dari hafalan. Kalau hafalan, siapakah Kristus menurut kamu? Wah, kita langsung ingat Matius ya, Matius pasal 16 ya, langsung dia adalah Mesias, anak Allah hidup. Oke. Ya, berbicara itu satu hal, tetapi menghidupinya itu hal yang lain. Nah, akan ketahuan misalnya waktu pandemi ini terjadi. Apakah di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah misalnya krisis rumah tangga akibat pandemi, krisis ekonomi, krisis multidimensi sebenarnya, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, lalu dalam pengambilan keputusan untuk menyelamatkan perusahaan, ini dan itu. Nah, waktu dia menghadapi itu, apakah Kristus adalah Tuhan? Nah, ini akan kelihatan sebenarnya. Akan kelihatan. Dari cara dia merespons, cara dia mengambil keputusan, cara dia mengaku, mengatakan dari mulut dia ya. Karena di dalam krisis itu biasanya orang itu sulit untuk berpura-pura di dalam krisis ini. Apalagi kalau sudah tertekan ya, itu apa yang ada dalam hati bisa keluar tuh. Kalau tekanannya cukup besar ya. Tekanan cukup besar, bisa dalam bentuk kekecewaan, bisa dalam bentuk kemarahan dan lain-lain ya. Sehingga kadang-kadang kita terheran-heran, waduh, ini padahal majelis loh ya, misalnya seperti itu. Saya mengenal dia puluhan tahun, rajin melayani, suka menyanyikan lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya ya. Kok seperti ini ya, waktu mengalami krisis justru misalnya keluarganya amburadul, dia langsung ingin mencari perempuan idamannya dan seterusnya. Waduh ini, nah itu terlihat di sana dan itu kerusakannya besar. Kerusakannya. Jadi ketidakseimbangan itu akan terlihat ketika krisis itu melanda. Nah ini yang kita harus hati-hati. Hati-hati mengapa? Karena waktu krisis itu melanda, ketidakseimbangan itu akan menagih konsekuensi. Ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak terhindarkan. Nah, sebelum krisis itu melanda begitu dahsyat, ya,
sebenarnya Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk workout, ya, untuk berlatih, untuk Hmm. menggarap pondasi dalam hidup Hmm. kita, melakukan firman. Nah, seperti itu, ya, Pak. Aspek ini macam-macam ya, bisa dari aspek personal, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah, waktu engkau mengatakan, aku percaya Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, ya, satu-satunya juru selamat, dia memegang hidupku, dia pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu ada dalam dia ada dalam segala sesuatu. Oke, sekarang bagaimana hidupmu? Ya, dalam melanda, apakah engkau masih mempertuhankan Kristus? Atau sebenarnya jangan-jangan ya, selama ini Kristus itu hanya menjadi aksesoris. Jadi asupan saja, tetapi tidak pernah berinkarnasi dalam hidup kita. Nah, untuk berinkarnasi kan kita perlu latihan, ya, perlu melakukan. Kalau dalam bahasa standarnya itu kita perlu dimuridkan. Itulah sebabnya amanat agung Tuhan Yesus kan berkata, pergilah, muridkanlah segala bangsa, ya. Nah, kemudian baptislah mereka, artinya persatukan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tentu berdasarkan karunia keselamatan Kristus dengan pimpinan Roh Kudus atas dasar kasih dari Allah Bapa, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ajarlah mereka. Tapi tidak berhenti diajar sebagai pengetahuan doktrin loh ya. Misi dari Tuhan Yesus itu justru ajarlah mereka itu melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau kita hanya melakukan yang kita mau, nah ini nanti jadinya malnutrisi. Malnutrisi. Kalau kita hanya berhenti pada mengajar tapi nggak melakukan, kita jadi obesitas. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau belajar dan tidak mau melakukan, kita akan menjadi sekarat rohani. Nah, ini jadi tergantung ketidakseimbangannya itu ke arah yang mana, Pak? Iya. Baik, Pak. Jadi kalau saya teringat apa yang Yesus katakan, jawab dengan orang bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya Tuhan tanya apa yang tertulis, ya, what is written dengan how do you read-nya ya, Pak ya. Jadi apa yang tertulis dengan bagaimana kamu membacanya di situ. Nah, jadi tadi bicara tentang keseimbangan tentunya gitu. Berarti kalau bicara keseimbangan itu bicara input dan output ya Pak, begitu kan ya. Input dan outputnya. Artinya yang masuk, yang keluar itu justru paling tidak harus jelas kan ya. Ya iman tanpa perbuatan mungkin mati, mungkin kurang lebih seperti begitu. Ya hanya cuma ngomong. Tapi juga nggak boleh sembarangan berbuat kan, tadi yang Bapak bilang tadi gitu. Menurut dia, perbuatan menurut dia itu juga bahaya. Nah, begini Pak, menariknya ada orang bilang gini, tuh kan kamu dikasih banyak, dituntut banyak gitu kan. Ada orang awam nih Pak, cara bicara yang begitu. Udah, lebih baik jangan terlalu banyak tahu dah gitu kan ya. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu rohani, nanti bahaya gitu. Dan saya akan menarik Pak, menjaga keseimbangan itu tidak mudah. Nah, Pengkhotbah 7 ayat 15-16 itu kan bicara begini. Saya bacakan Pak ya. Pengkhotbah berkata ayat 15-nya, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Nah, ini ada orang nih yang sangat saleh, binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik hidup lama dalam kejahatannya. Ayat 16 dia berkata, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Nah, kadang orang pakai ayat ini, udahlah saya nggak mau terlalu banyak belajar nih, nuntut nih, bahaya kayak seperti begini. Jangan terlalu saleh. Di satu sisi, tuh lihat, orang terlalu saleh, hidupnya kayak seperti begitu. Nah, gimana Pak kita menjembatani dan menjelaskan hal ini gitu. Nah, tentunya ini pergumulan orang-orang percaya. Gitu. Itu satu ayat yang menarik ya, Pak Randy ya. Satu ayat menarik. Cuman waktu kita mengutip ayat itu, kita tidak boleh lupa bahwa pengkhotbah ini di awal-awal ya, memang banyak sekali memberikan kepada kita fakta-fakta yang sifatnya itu fenomena.
Ya, fakta sifatnya fenomena. Ada orang kaya, orang miskin, ya, nah di pas pengkhotbah 7 ini dikatakan ada orang yang saleh dan orang yang fasik, gitu ya. Yang saleh justru cenderung mungkin ya matinya cepat gitu, mati dalam kesalehannya. Saleh, matinya cepat ya. Dan kemudian dikontraskan dengan orang yang fasik, itu malah yang hidupnya lama, ya. Jahatnya bisa berbuat jahat itu lebih lama, gitu. Nah, sebenarnya kita nggak boleh lupa juga ya bahwa pengkhotbah akhirnya ditutup dengan ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pada masa Nah, mudamu. ini sebenarnya sebuah garis besar yang memberikan kepada kita kacamata untuk membaca semua ayat yang lain dalam kitab pengkhotbah itu. Jadi ini menarik sekali Pak Randy. Saya ingin cerita cukup banyak ini di bagian ini. Karena boleh Pak. Iya. Kita tidak boleh terjebak pada fenomena. Ini hal yang selalu diingatkan oleh Pendeta Yakub ya kepada kami yang muda-muda. Tidak boleh terjebak pada fenomena. Jangan cuma lihat luarnya. Jadi jangan cuma lihat orang fasik mati cepat, orang fasik matinya lama, orang saleh matinya cepat. Jadi ayo kita jangan terlalu fasik, jangan terlalu bodoh, jangan terlalu saleh juga. Tapi ini kan fenomena. Karena yang mati cepat belum tentu orang saleh. Orang fasik juga ada yang matinya cepat. Orang saleh matinya lama. Cuman ini kan namanya fenomena ya. Cuman apa yang lebih penting dari itu? Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Nah, saya ingin kaitkan dengan tadi bagian yang Pak Randy sempat kutip ya tentang seorang muda yang kaya, yang menjumpai Tuhan Yesus ya. Nah, dia berkata, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, ya hormatilah apa yang tertulis dalam kitab suci. Hormatilah ayah ibumu, kuduskanlah hari Sabat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Nah, seolah-olah Tuhan Yesus itu belum selesai bicara, dia berkata, kalau yang itu saya sudah lakukan. Kalau yang itu sudah lakukan. Jadi apalagi yang kurang? Nah, ini fenomena berikutnya Pak, yang menarik Pak ya. Jadi dalam orang muda yang kaya ini kita katakan dia pengetahuan banyak, dia juga sudah melakukan banyak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan masih kurang. Masih kurang. Nah, kurangnya di mana? Ketidakseimbangannya di mana? Ini bukan masalah ketidakseimbangan lagi, tetapi masalah arah dan orientasi. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, oke, saya mau mengetahui banyak, melakukan banyak, tetapi kalau tidak ada satu ingredient ini, maka semuanya juga percuma. Nah, ini hal yang sama diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit juga, sebelum perumpamaan yang tadi saya katakan, Matius pasal 7 ayat 21-23 ya. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga misalnya. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu mereka bilang, loh, kami ini melakukan loh. Kami bukan cuma menyebut Engkau Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan, tapi kami juga melakukan. Bukankah kami memberitakan Injil demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat, mengusir setan demi namamu? Kalau zaman sekarang ya, bukankah kami hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Rabu, kami itu ada di gereja terus, gitu misalnya ya. Kami aktif, kehidupannya aktif. Tapi Tuhan Yesus berkata, hati-hati, yang aktif itu belum tentu benar. Nah, ini yang penting, Pak. Ya, makanya kepada orang muda yang kaya ini, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajak mereka kepada satu inti iman, yaitu relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Nah, relasi dengan Tuhan ini yang sebenarnya yang mempersatukan, mensintesiskan antara pengetahuan dengan perbuatan. Tapi sebelum ke sana, saya jelaskan dulu di orang muda yang kaya ini. Maka Tuhan Yesus itu, oke, kalau kamu pikir kamu sudah tahu dan sudah melakukan, aku ingin tes kamu, apakah kamu kenal dengan yang kamu tahu, dan apakah kamu melakukannya sesuai dengan kehendak siapa yang kamu kenal. Maka perintah Tuhan Yesus adalah, sekarang kamu pergi pulang, jualah seluruh hartamu, ya, kemudian bagikan kepada orang miskin. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan begini sebenarnya. Kamu menyebut aku ini guru yang baik. Siapa yang baik? Tidak ada yang baik selain Allah.
Oke, baik. Katakanlah kamu jujur, kamu mengatakan bahwa aku adalah Allah, aku adalah penguasa itu. Sekarang buktikan dengan cara melakukan yang ku kehendaki. Nah, yang ku kehendaki ialah kamu pulang, jual hartamu. Kalau kamu mengasihi aku sedemikian rupa, mestinya engkau tidak akan keberatan dong. Karena mestinya Allah itu jauh lebih berharga daripada kalau Allah minta engkau menari, berdansa, masa enggak mau? Misalnya seperti itu ya. Kalau Tuhan mau kepada Abraham, Tuhan tesnya itu enggak kira-kira lagi ya, sekarang persembahkanlah Ishak anakmu itu. Nah, sekarang kalau Tuhan minta itu, oke, sekarang aku ingin kamu tunjukkan mana yang sebenarnya menjadi Allahmu, aku atau uangmu atau hartamu. Sekarang pulang, jual hartamu itu, dan kemudian yang kedua, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Karena kalau ini seorang muda yang kaya mengerti Taurat, mestinya dia tahu seluruh hukum Taurat itu bergantung pada perintah itu. Yaitu apa? Perintah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kemudian apa? Perintah kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus ingin menguji dia dari esensi apa yang dia lakukan itu sendiri, yaitu kasih. Apakah engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Dan akhirnya orang muda yang kaya, yang mengetahui banyak Taurat, dan juga dikatakan melakukan banyak hukum Taurat, tetapi dia miskin relasi dengan Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Dia hanya menyebut Yesus itu Allah, guru yang baik, itu hanya sekadar kesopanan, tata krama, tetapi sebenarnya dia tidak kenal siapa Tuhan. Dia tahu Taurat, tapi dia tidak tahu sang pemberi Taurat. Dia tahu Taurat, tetapi dia tidak tahu Taurat itu berbicara tentang siapa. Nah, ini penting sekali. Itulah sebabnya orang muda yang kaya ini akhirnya fail, gagal. Dan dikatakan dia gagal karena hartanya banyak. Artinya sebenarnya siapa yang menjadi Allah dia? Ya. Kalau Tuhan Yesus adalah Allahnya yang sesungguhnya, dia akan meninggalkan hartanya dan mengikuti Yesus. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Jual, bagikan, kemudian kembalilah ke sini, ikutlah aku. Nah, tetapi dia justru melakukan sebaliknya. Dia meninggalkan Yesus untuk hartanya. Jadi sebenarnya di balik semua perilaku kerohanian, perilaku agama, dalam kasus orang muda yang kaya ini, Allahnya adalah hartanya. Hartanya adalah Allahnya. Nah, maka kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing. Sebenarnya, di balik semua perilaku agamawi kita, siapa yang sebenarnya menjadi Allah kita? Apakah dengan mengikuti webinar berpuluh-puluh, atau kita ekstrim selanjutnya, saya tidak mau melakukan saya tidak ingin mengikuti webinar manapun, yang penting saya turun ke jalan, berbagi APD, berbagi nasi bungkus, dan seterusnya. Ini ekstrim ya. Nah, di balik semuanya itu, sebenarnya siapa yang kita layani dalam hidup ini? Apakah kita melakukannya sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan kita? Nah, kebutuhan manusia kan macam-macam, Pak. Ya, ada kebutuhan manusia sampai di level fisik ya, butuh makan, butuh ini. Nah, kemudian naik sedikit lagi dia butuh rasa aman, security. Rasa aman. Iya, ini kan teori Abraham Maslow ya. Dari rasa aman ini dia butuh self esteem ya, self esteem nanti etika dan seterusnya sampai aktualisasi diri, baru yang terakhir itu Abraham Maslow menambahkan di fase terakhir hidupnya itu adalah kebutuhan untuk transendensi, misalnya seperti itu. Nah, ini mari kita melihat ya, jangan-jangan kita menyembah kebutuhan kita, melayani kebutuhan kita, dan bukan sedang melayani Tuhan. Nah, ini penting. Ya, Tuhan dengan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Ya. Tapi seringkali kita memperalat Tuhan untuk mencapai kebutuhan.
Dan bukan sebaliknya menggunakan kebutuhan untuk melayani Tuhan. Nah, kita harus hati-hati di bagian ini, Pak Randy ya. Jadi kerajinan, Alkitab berkata ya, kerajinan tanpa visi juga berbahaya ya, dalam Amsal itu dikatakan. Tetapi pengetahuan tanpa perbuatan juga sia-sia, iman yang kosong. Nah, ini Tuhan Yesus malah tambahkan lagi, kamu punya pengetahuan, punya aktivitas, perbuatan yang limpah, tetapi kalau tidak memiliki relasi denganku juga tidak ada gunanya. Jadi pengetahuan dan perbuatan ini kan mestinya kita persembahkan kepada Tuhan. Aku mau tahu apa yang Tuhan mau aku tahu. Dan aku mau melakukan apa yang aku tahu yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Nah, ini sampai ke sana. Jadi ada triangle, ada tiga komponen yang hari ini kita akan kumpulkan, yang hari ini kita bersama-sama kumpulkan, antara bukan hanya pengetahuan dan perbuatan, tetapi dasarnya ini adalah relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Ini yang penting sekali. Iya, Pak Izo. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi kan bukannya bicara kita asupan, tapi juga melakukannya, itu penting. Tapi melakukannya itu didasarkan apa, begitu ya? Benar, Pak. Tadi bicara orientasi, Bapak bilang tadi, itu melakukannya itu untuk diri sendiri, untuk kemuliaan diri atau kemuliaan Tuhan. Benar. Yang menarik tadi perumpamaan itu cerita, tadi kan bicara tentang dia melakukan kan, aku sudah lakukan itu hukum Taurat itu semuanya. Jadi luar biasa Pak, dia bisa melakukan begitu. Tapi sekali lagi kalau untuk dirinya sendiri berarti mungkin seperti, saya nggak tahu kalau bicara tentang prodigal son, apakah itu yang bukan bicara yang bungsu Pak ya, apa yang si sulung Pak, deket tapi jauh, bukan. Benar Pak. Bukan. Jadi artinya apakah karena memang ini masalah ada berkaitan dengan masalah apa namanya psikis Pak, artinya saya nggak tahu masalah di dalam dirinya, emosinya ada masalah gitu, karena dia selalu menempatkan diri, kalau kita lihat semacam mental upahan kan begitu Pak. Jadi saya lakukan, saya dapat. Jadi seperti anak yang sulung juga, dia selalu bilang, aku selalu dekat dengan Bapak, tapi dapatnya apa nih, gitu kan. Bapak nggak pernah kasih saya seekor anak domba pun untuk pesta. Jadi apakah itu ada kaitannya Pak, sehingga terjadi nggak bisa keluar karena memang ada masalah di dalam dirinya. Gitu. Kalau saya boleh share perspektif saya ya, perspektif saya itu saya melihatnya ini masalah relasi Pak Randy, masalah relasi. Gitu, ya. Jadi berada di rumah bapaknya tidak menjamin seseorang memiliki relasi yang benar dengan bapaknya, seperti itu ya. Nah, tetapi berada di luar rumah bapaknya bukan berarti dia tidak memiliki relasi yang baik, bukan berarti dia tidak mungkin memiliki relasi yang baik dengan bapaknya juga. Apakah jadi, itu masalah konsep, maksud saya konsep Allah, konsep Bapaknya yang salah Pak. Di satu sisi Bapak yang murah hati, di satu sisi Bapak yang menuntut, itu yang dianggap pemahamannya, sehingga kalau dari kalimat-kalimatnya rasa ketidakpuasan karena Bapak tidak pernah kasih saya bahkan seekor anak apapun, kayak seperti begitu. Jadi memang pemahaman yang salah begitu Pak. Benar. Jadi kalau saya katakan pemahaman ini bukan semata-mata knowledge about ya, knowledge about, tetapi knowledge of gitu ya. Lebih kepada pengenalan. Jadi mungkin si sulung ini tahu bahwa bapaknya itu yang melahirkan dia, tahu dia. Tetapi dia tidak kenal hati bapaknya. Maka seringkali dia masih memiliki orientasi menjadikan tolok ukur dirinya itu untuk menilai bapaknya dan bukan sebaliknya. Ya. Nah, sedangkan si anak yang bungsu ini menarik sekali, si anak yang bungsu ini justru mulai dengan kehancuran diri. Udahlah, Papa mau aku jadi hamba pun aku rela.
seperti itu ya. Karena dia merasa Hmm. hancur, dia merasa tidak layak. Justru yang seperti ini dia mengalami, oh ternyata bapaknya itu punya welas asih ya, punya pengampunan. Dia dari tidak tahu mengalami menjadi tahu. Dia mungkin punya pengetahuan sebelum dia berada di fase itu. Dia tahu, oh bapaknya itu punya rumah banyak ya, hamba-hambanya itu bisa makan lebih nikmat daripada di kandang babi. Dia tahu. Tetapi pengetahuan ini belum menjadi pengenalan. Sampai pada titik dia digerakkan untuk kembali di dalam kehancuran. Nah, saya pikir ini adalah sebuah model spiritualitas yang kita perlu pelajari. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu nggak keliru, bukan hal yang jelek ya. Justru pengetahuan ini modal untuk membangun pengenalan lewat pengalaman. Saya ulangi lagi ya. Jadi pengetahuan ini modal untuk membangun pengenalan lewat pengalaman. Nah, tentu kita tidak bisa mengalami kalau kita tidak menaati kehendak Tuhan. Nah, di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, si anak yang hilang ini dia memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu drive dia untuk pulang. Nah, dia melakukan, dia pulang seperti yang dorongan yang ada dalam hatinya. Nah, waktu dia pulang, katakanlah dia menaati suara hati yang benar itu, dia mengalami bapaknya itu lebih daripada sebelumnya. Nah, ini jadi bertumbuh dia dari pengenalan yang minim menjadi pengenalan yang bertumbuh lebih besar lewat pengalaman. Nah, tentu dimulai dari pengetahuan. Nah, ini saya pikir ini hal yang sangat penting kita perlu memiliki ya, kita perlu memiliki. Dan ada kunci di sana adalah kunci ini ketaatan, Pak. Ketaatan itu sendiri adalah dasar pengalaman. Kalau kita tidak taat kepada firman, kita tidak akan mengalami firman. Kalau kita tidak mengalami firman, berarti firman itu baru sekadar pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan menjadi pengenalan, ini perlu pengalaman. Untuk pengalaman, pengetahuan ini harus memiliki ketaatan. Ya. Nah, ketaatan ini mempunyai dasar, seperti yang tadi saya katakan, dasarnya adalah relasi. Dasarnya relasi. Kita tidak akan taat kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki relasi Yesus sebagai Tuhan. Cuman ngomong tok percuma, Pak. Nah, ini yang dikatakan oleh Jeff Van der Stelt ya. Jeff Van der Stelt ini dia berkata begini, kalau kita hanya mau melakukan yang kita mau dan tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang kita tidak mau, sebenarnya kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani diri sendiri. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita harus aware ya, apakah waktu saya melakukan hal-hal agamawi, hal-hal yang baik, saya tidak bilang itu jelek ya, hal yang baik, kita itu sedang mempertuhankan Tuhan, atau sebenarnya kita mempertuhankan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya webinar ya, katakanlah webinar lah, kita berusaha untuk mendaratkan ya. Kita ikut seminar, ikut obrolan kehidupan inilah. Oke ya. Setiap minggu ada ya. Kita ikut. Setelah ikut kita ngapain? Apakah kita mempertuhankan Tuhan pada saat kita mengikuti webinar dan sesudah kita mengikuti webinar ini atau sesudah kita ngikutin oke ini? Kalau kita betul-betul sungguh mendengar itu untuk menyembah Tuhan, maka kita mestinya akan menarik beberapa kesimpulan, menarik beberapa pengajaran yang penting, dan membawanya di dalam doa, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup lebih kudus. Aku mau mencintai Tuhan lebih sungguh. Aku mau melakukan firman Tuhan lebih banyak. Dan itu perlu dieksekusi, bukan cuma doa yang kosong. Kalau betul-betul Yesus itu Tuhan, dan Tuhan itu memerintahkan kita, ajarlah mereka untuk melakukan bukan perintah-perintah favorit. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Termasuk apa misalnya? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu masih abstrak. Seperti apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ya.
Jangan benci musuhmu, tetapi berdoalah untuk mereka yang membencimu. Bantu istrimu, bantu suamimu yang sedang mengalami kesulitan di tengah krisis, bantu anakmu yang struggle dengan sekolah online ini. Ya, ini kan sekolah sudah mulai lagi begitu. Nah, apakah kita mau memiliki jiwa melayani? Kalau Yesus itu Tuhan, kita ini kan hamba, Pak. Ya, kalau saya memanggil seseorang itu istri, berarti saya menempatkan diri sebagai suami. Saya memanggil seseorang itu mama atau papa, berarti saya menempatkan diri sebagai anak. Kalau kita menyebut Yesus Tuhan, kita ini menempatkan diri sebagai apa? Sebagai hamba. Kalau kita adalah hamba, apa yang harus kita lakukan? Melakukan perintah Tuhannya, sederhana begitu ya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang dimanapun Anda berada, yang menyaksikan acara ini, baik secara live maupun live YouTube ya. Jangan sampai kita itu seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Di sana Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan perintahku. Nah, jadi omong doang gitu istilahnya. No action, talk only ya, omdo ya. Nah, kalau kita terus-menerus satu kali nggak apa-apa nih ya. Satu kali bertobat, besok berubah itu nggak apa-apa. Tapi kalau satu kali, dua kali, tiga kali, terus-terusan, nah ini obesitas akan terjadi. Obesitas rohani itu akan terjadi, dan nanti ya untuk membela diri dan seterusnya kita akan membangun benteng defense mechanism. Ya, membantu benteng defense mechanism. Waktu orang lain itu mengkritik dia langsung bentengin dengan doktrin-doktrin yang dia pelajari. Jadi dia masuk dalam kesalahan berikutnya, menggunakan doktrin untuk membela diri, bukan untuk melayani Tuhan. Wah, ini gawat ini. Ya, untuk menutupi image diri, ya, rasa bersalah, dia melakukan sesuatu yang lain. Ini kan bentuk mekanisme pertahanan secara psikologis. Nah, ini semakin lama semakin sulit orang seperti itu untuk memiliki awareness, ya, kesadaran akan obesitas rohani. Kalau obesitas rohani itu gampang disadari, mungkin tidak ada orang yang obesitas, Pak. Tapi justru karena dia tidak sadar dan sudah terbiasa, akhirnya ada tumpukan-tumpukan yang banyak, baru ketika penyakit itu, obesitas itu menyerang bagian yang vital, baru kaget. Nah, tapi waktu dia kaget, biasanya itu sudah kondisinya sudah parah. Sudah sulit sekali untuk diperbaiki. Nah, kita harus hati-hati. Hati-hati dengan sikap kita waktu mengikuti webinar. Saya tidak katakan webinar itu jelek ya. Saat ini saya juga sedang melayani kan obrolan kehidupan ya. Betul. Cuman kita harus waspada, hati-hati sikap kita, dan kemudian mari kita seimbangkan nih. Seimbangkan artinya jangan terlalu banyak, tetapi lakukan dengan dosis yang tepat yang Anda bisa lakukan. Ya. Ikuti webinar sama dengan kecepatan Anda melakukan. Kalau Anda bisa melakukan banyak, tahu lebih banyak lagi. Sehingga waktu melakukan lebih banyak, Anda memiliki pengalaman lebih banyak, Anda akan diberikan kelaparan dan kehausan yang baik. Seperti itu. Bukan lapar dan haus rohani karena dorongan dari kebiasaan, dorongan rasa ingin tahu misalnya, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya ada banyak sekali motif-motif yang mungkin terjadi. Orang itu ingin tahu kenapa? Karena dia tidak ingin direndahkan, dia ingin tahu untuk menunjukkan dia eksis, ya, medsosnya penuh dengan kutipan-kutipan teolog-teolog yang hebat. Padahal kalau ditanya apakah sudah baca seluruh bukunya, enggak tahu, gitu misalnya. Well, tidak salah sih mengutip hal yang baik ya. Tetapi kadang-kadang orang punya motivasi yang berbeda-beda. Nah, kita harus aware terhadap hal-hal seperti itu. Kira-kira itu Pak Randy. Iya Pak. Sangat menarik sekali kalau kita lihat. Berarti kan makanan itu kalau ibaratkan Pak, dalam makanan fisik itu restoran-restoran itu mereka menjajakan makanan mereka itu kan tidak salah kalau begitu ya Pak. Berarti tidak salah, Pak. Yang salah, ya artinya bahwa kita tidak bicara tentang webinar itu bagus, dan justru ini sebuah kesadaran dari para pemimpin, para hamba Tuhan mungkin mengadakan ini untuk bisa memperlengkapi. Nah, cuman memang
Masalahnya ya kita memilihnya begitu kan ya Pak. Kita Ya. memakannya gitu. Kalau di restoran kita nggak bisa salahkan, ya restorannya nih sajikan makanan yang menggoda saya, lalu nggak mau saya, jadi makan jadi Menyalahkan restoran obesitas ya. gitu. Ya, jadi perlu aware memang ke diri sendiri begitu kan ya Pak. Kalau Iya. tadi Pak Yuzo bilang bahwa ada sebuah kesadaran bahwa harus seimbang apa yang masuk, justru keluar seperti gitu ya, harus jelas sekali. Begini Pak, kalau misalnya nih kita coba, saya berusaha untuk coba sedikit memahami misalnya di dalam pengertian kebutuhan tubuh fisik kita Pak. Ada menurut medis kan katanya golongan darah itu membutuhkan jenis makanan yang berbeda katanya, seperti begitu ya. Jadi you harus diet lah gitu. Makanan ini golongan O harus makannya daging katanya, misalnya golongan B kurangi misalnya sebagainya. Nah, saya tanya Pak, apakah di dalam Qurannya ada tipe-tipe juga spiritualitas, artinya bahwa setiap orang apa temperamen atau saya tidak tahu yang disebut apa gitu menentukan spiritualitasnya seseorang begitu Pak, kalau menurut Pak Yuzo? Ya, menarik ya Pak Rindi ya. Jadi memang dalam literatur ya, itu memang sudah ada penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian yang membagi tipe-tipe spiritualitas misalnya. Dan tentu ini berkorespondensi dengan tipe kepribadian dan mungkin worldview seseorang ya. Jadi minimal ya ada 4 tipe spiritualitas yang besar, yang major, yang besar ya. Satu itu bisa dikatakan sebuah tipe spiritualitas yang sifatnya itu transendental. Ya, spiritualitas transendental artinya yang menekankan kepada pengalaman pribadi, pengalaman mistis, ya berpuasa, bersemedi, bertapa, banyak membaca kitab suci, merenungkan, ya leksio terus menerus, gitu ya. Ada yang menekankan seperti itu, ya berpuasa dan seterusnya. Nah, ini saya tidak katakan bahwa orang yang memiliki spiritualitas transendental ini menganggap yang lain tidak penting, tidak, bukan itu. Cuman dia memberikan porsi yang banyak sekali di aktivitas-aktivitas yang bersifat transendental itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah spiritualitas educational, ya edukasional ya. Jadi spiritualitas yang menekankan kepada pengetahuan kognitif. Ya, jadi orang-orang yang yang memiliki tipe spiritualitas educational ini adalah mereka yang suka PA, suka baca buku, ikut kelas teologi, kuliah intensif dan lain-lain. Dia banyak sekali mengikuti hal-hal yang seperti itu, jadi dia suka sekali terlibat di dalam ranah pelayanan atau ranah spiritualitas yang seperti itu. Ya, dia gemar mempelajari doktrin, ya, mengumpulkan banyak sekali sertifikat-sertifikat seminar, ya, dan seterusnya. Ini edukasional. Dia mungkin juga akan melakukan doa, memuji Tuhan, tapi porsinya lebih banyak kepada hal yang sifatnya itu pengajaran, misalnya di edukasional. Tipe yang ketiga ini adalah tipe sosial, ya, tipe sosial, spiritualitas sosial, yaitu orang yang memang suka bergaul, orang yang suka kumpul dan sebagainya. Sosial dalam pengertian itu komunal ya. Jadi dia ini akan merasakan kehadiran Tuhan kalau dia itu berada di sekitar banyak orang. Seperti itu. Nah, maka orang seperti ini kalau dalam masa karantina ini menderita sekali ya. Karena dia tidak bisa pergi kemana-mana ya, pertemuan itu hanya lewat Zoom atau lewat WA call, video call itu kurang nih. Sementara dia terus terkungkung di kamarnya, agak sulit nih. Nah ini orang yang tipenya spiritualitasnya itu sosial komunal seperti itu. Nah berikutnya ini adalah yang terakhir, ini yang tipe spiritualitas yang besar, yang keempat itu adalah spiritualitas misional. Orang nyebutnya misional, tapi mungkin saya katakan lebih ke aksi ya, lebih ke aksi. Jadi orang ini lebih suka terlibat membantu orang miskin ya. Mengunjungi panti asuhan, mengumpulkan makanan, membagi-bagi kepada orang di jalanan, satu aksi yang nyata ya, aksi sosial begitu. Nah ini keempat
tipe ini sebenarnya bergantung kepada kepribadian seseorang. Maka setiap kita sebenarnya mempunyai kecenderungan itu, ya, mempunyai kecenderungan itu. Cuman kita harus ingat, ya, bahwa sekali lagi pertama kita tidak melayani diri. Kita memiliki kebutuhan diri yang unik, tetapi kebutuhan diri itu bukan Tuhan. Sekali lagi ya, kebutuhan diri bukan Tuhan. Sehingga kalau kebutuhan Tuhan itu artinya kita tidak harus menuruti semua yang muncul dalam benak kita yang kita anggap kebutuhan. Nah, maka kita harus betul-betul tanya kepada Tuhan dan menundukkan kebutuhan kita itu kepada Tuhan menurut perintahnya. Ya, menurut perintahnya. Nah, saya pikir Tuhan itu juga sangat-sangat fair kok. Ya. Tuhan juga memberikan outlet-outlet sesuai dengan kepribadian kita, tapi pada saat yang sama Tuhan tidak ingin kita hanya fokus kepada satu sisi. Ya, waktu Tuhan Yesus berkata, jika engkau mau berdoa, ya, tutuplah kamarmu, berdoalah kepada Allah yang tersembunyi. Kemudian muridnya tanya lagi, murid Yohanes itu diajari berdoa. Tolong kami juga diajari berdoa. Oke, berdoalah begitu. Nah, bukan berarti karena Tuhan Yesus mengajarkan murid berdoa, maka pekerjaan kita seumur hidup hanya berdoa. Kan enggak seperti itu ya. Hanya beraktivitas berdoa begitu. Ayo melayani, suaramu kan bagus. Ikut paduan suara, enggak. Saya hanya mau berdoa. Nah, ini enggak benar juga begitu ya. Karena selain memerintahkan berdoa, Tuhan juga memerintahkan untuk mengasihi sesama secara aksi sosial yang nyata, tapi juga Tuhan ingin kita mendalami firman Tuhan, hendaklah Kristus dengan segala kekayaannya, firman Tuhan dengan segala kekayaannya itu diam di dalam kamu, ya kan, sehingga kamu satu orang dengan yang lain mengajar, menegur, menyanyi dan seterusnya ya, menyanyikan lagu rohani, puji-pujian dan seterusnya. Jadi Alkitab sendiri mengajarkan keseimbangan. Jadi kepribadian itu unik, kita harus menerima, tetapi pada saat yang sama kita juga harus mewaspadai supaya kita tidak bergeser dari melayani Tuhan menjadi melayani kebutuhan diri. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya. Demikian pula kalau tadi disamakan dengan asupan, ya, nutrisi, kita itu butuh banyak sekali. Kita butuh pada porsinya ya sebenarnya ya. Kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh mineral, kita butuh lemak, kita butuh banyak sekali ingredients yang lain. Maka kita memerlukan ya semuanya itu. Semakin tua sebenarnya tubuh kita sebenarnya semakin sadar bahwa kita membutuhkan banyak. Waktu muda kita fokus pada makanan favorit kita, Pak. Iya betul. Nah, ini ujiannya itu kalau kita masuk di dalam restoran all you can eat, Pak. Ya, restoran all you can eat. Kalau Pak Randy dan saya gitu, sekarang kalau diajak ke restoran all you can eat, pertama-tama yang kita pikir adalah satu, all you can eat, all I can eat, but I cannot eat all. Betul. Kalau saya tidak bisa makan semuanya, saya harus makan secukupnya. Oke? Jadi harus membatasi diri secukupnya. Kemudian waktu makan secukupnya, kita tidak lagi berpikir apalagi yang enak, tetapi kita makan, ya bukan cuma yang enak ya, kalau masuk restoran mestinya semuanya enak ya. Tapi pikir mana yang bergizi, mana yang baik, mana yang tidak membahayakan diri kita. Nah, saya pikir kepekaan terhadap ini juga harus dengan lincah kita mainkan di dalam hidup kita sehari-hari ketika kita sungguh-sungguh rindu ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bukan hanya pengetahuan akan Tuhan. Nah, saya pikir di situ dulu, Pak. Ya, baik, Pak. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, Pak. Ini kan ada peserta yang akan bertanya juga. Tentu mereka sedang mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi. Banyak hal-hal, insight-insight yang baru mungkin bagi mereka. Dan saudara-saudara, sekali lagi di dalam malam hari ini, di dalam obrolan kehidupan talk show kita, sekali lagi saya memberitahukan saudara bisa berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan. Saudara bisa menulis dengan mengajukan pertanyaan melalui YouTube channel GKBC Kelapa Gading. Jadi tinggal tulis saja, kami akan menyampaikan kepada Pak Yuso pertanyaan saudara.
Pak Yuso, ini ada satu pertanyaan dari Karin. Dia tanya, Karina Raharjo, malam mau tanya, obesitas kan juga bicara mengenai makanan. Menurut Bapak, makanan seperti apa yang seharusnya bisa dikonsumsi agar kerohanian kita bisa menjadi sehat? Jadi ini pasti Pak yang nanyanya dia lagi mikirin makanan yang sehat tuh kayak apa begitu. Oke. Paulus berkata, Rasul Paulus ya, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kecukupan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi en Christos ini penting sekali. Jadi relasi kita dengan Tuhan. Kristus ya. Relasi kita dengan Tuhan itu penting. Dan kemudian di bagian yang lain Paulus juga mengatakan bahwa segala sesuatu boleh aku makan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu itu boleh, tapi tidak semuanya berguna. Ya, ini juga prinsip ya. Kita makan apa yang berguna untuk diri kita, dan ingat waktu kita makan itu kita sedang melayani Tuhan. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 10 kan Paulus juga berkata pada saat jika kamu berdiri, kamu duduk, kamu makan, kamu minum, apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini hal yang sederhana nih ya, sederhana tapi melakukan susah banget ini, susah banget. Itulah sebabnya dalam sejarah gereja itu memberikan kepada kita metode-metode disiplin rohani, ya, disiplin rohani supaya kita mengingat hal-hal yang rohani ini. Makanya kita gereja-gereja juga sampai sekarang mengajarkan ya, sebelum melakukan apapun jangan lupa berdoa. Tapi ya itu tadi ya, kalau kita berdoa tidak di dalam Kristus, berdoa itu hanya hafalan, dianggap jadi mantra, jadi tidak ada gunanya juga. Nah, maka praktik atau tindakan itu tidak akan menjadi sebuah pengalaman rohani kalau tindakan itu kita tidak lakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, ini penting sekali. Itulah sebabnya banyak orang puluhan tahun berdoa, belum tentu hidupnya semakin rohani. Ya, belum tentu. Orang yang rajin ke gereja, belum tentu dia giat menjadi gereja. Ini kan beda ya. Rajin mengunjungi gereja, berada dalam gedung gereja, bukan berarti dia itu aktif menjadi gereja di tengah masyarakat. Ini dua hal yang berbeda. Maka kita harus hati-hati ya. Itu yang tadi saya katakan, kita tidak boleh henti-hentinya mengingatkan diri kita akan fondasi dari segala sesuatu, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu menentukan apa yang kita makan. Apa yang kita makan secara fisik ini ya, mens sana in corpore sano, misalnya. Jadi kalau kita itu betul-betul ingin melayani Tuhan, maka mestinya kita akan memelihara tubuh sebagai bait Roh Kudus. Kalau memelihara tubuh sebagai bait Roh Kudus, kalau kita nggak tahu, kurang pengetahuan tentang makanan-makanan bergizi, ya cari tahu gitu ya. Nah sekarang ini webinar kan banyak yang gratis gitu. Ya, all you can eat, but you cannot eat all. All you can attend, but you cannot attend all. Ya, kita nggak bisa datengin semua webinar. Cari mana yang penting yang akan menolong kita untuk bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, apakah berkaitan juga dengan ini, Pak? Kalau begitu, apakah berkaitan dengan pertumbuhan, Pak? Pertumbuhan rohani. Maksudnya gini, sangat, Pak. Ada orang berkata, ya kalau you masih bayi rohani, makanannya susu aja dah. Gitu. Kalau kamu sudah dewasa, ya udah punya gigi, udah lumayan makan yang keras lah, jangan minum susu terus. Nah, apakah seperti begitu juga, Pak, ada faktornya? Benar, Pak. Benar. Saya sangat setuju. Dan itu kan gambaran yang sebenarnya Alkitab sendiri pakai ya. Alkitab sendiri pakai, dan Tuhan izinkan Rasul Paulus itu menggunakan istilah-istilah seperti itu. Jadilah kamu bayi yang selalu meminta susu yang murni. Jadi menuntut kualitas pengajaran yang baik. Ya. Tetapi tidak berhenti pada pengajaran. Bayi itu kalau cuma minum, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, kita justru concern ya, kita peduli. Ini sakit ini kan. Nah, kita nggak mau.
Nah, kita senang dengan bayi yang lucu, minum banyak, makan banyak, ya. Tapi kalau dia tidak bergerak, tidak lucu lagi, Pak. Justru mengkhawatirkan, ya. Betul, Karena betul. kalau demikian pula dengan kita, dalam setiap fase hidup kita, mestinya pertumbuhan itu akan menghasilkan perubahan. Ya, perubahan dalam apa? Spiritual appetite mesti berubah, otomatis ya. Kok saya tidak pernah dengar ya ada orang dewasa itu sekarang sukanya makan, katakanlah yang normal ya, sukanya makan bubur bayi, ya enggak ada. Iya, iya. Kita dikasih, kita nggak mau. Karena apa? Kita sudah melewati itu. Jadi kita butuh makanan yang solid, makanan yang lebih keras. Paulus kan menegur jemaat itu, dikatakan, kalau menurut usia, mestinya kamu ini sudah jadi pengajar. Artinya apa? Dia sudah menjadi pelaku firman sehingga berhak mengajar orang lain, memberi teladan. Nah, jadi kalau dilihat kamu sebenarnya bukan cuma tahu, tapi kamu juga melakukan dan bahkan mengajar orang untuk melakukan. Kalau secara usia. Tapi lihat, kamu cuma maunya disuapin, gitu ya, makan makanan yang halus, dikasih agak keras sedikit, langsung komplain. Ini apa ini? Susah ini, korbannya nggak bisa diikuti, nggak ada lucu-lucunya. Waduh, nah, kita bisa tahu. Itu nggak masalah kalau memang dia itu bayi. Cuman akan menjadi masalah kalau dia seperti itu 10 tahun, Pak. 10 tahun bayi itu baru problem. Jadi kita tidak memandang rendah. Tapi susunya, susunya juga bukan sembarang susu, Paulus bilang ya Pak. Susu murni ya Pak. Kalau bahaya juga kalau ya bergizi. Susu formula juga tidak apa-apa, tapi kan harus yang bergizi. Jangan susu imitasi. Ya, jangan susu yang terbuat dari kerupuk yang ditumbuk. Jawabnya. Iya, betul sekali, Pak. Ya, jadi otomatis juga memang harus selektif ya, Pak, istilahnya ya. Benar, Pak. Benar. Kita harus tahu, harus diedukasi juga ya. Kalau tidak tahu, cari tahu pada siapa orang yang kita bisa percaya, ya, yang menolong kita bertumbuh. Maka kita itu perlu mentor sebenarnya, ya. Setiap orang itu perlu mentor. Hamba Tuhan juga perlu mentor. Seperti betul, itu, Pak. Ini bicara tentang hamba Tuhan nih, Pak, nih karena waktu ada pertanyaan dari Dede, ya, apa namanya, Wijaya. Dia bertanya, obesitas rohani ini kan lebih dialami oleh para hamba Tuhan atau jemaat awam. Ya, jadi dia tanya, apakah dialami oleh para hamba Tuhan atau jemaat awam, khususnya dalam masa COVID-19 ini yang membuat banyak kegiatan rohani pun menjadi online. Jadi siapa nih Pak yang membuat program jadi obesitasnya atau sebenarnya? Tapi biasa kalau masak, kokinya sudah masak, udah jadi nggak suka makan loh Pak. Agak ini cuma sedikit intermezzo. Makan makanan orang lain suka Pak. Jadi terpaksa. Jadi sebenarnya siapa yang lebih rentan untuk mengalami obesitas rohani? Mungkin itu pertanyaannya ya. Ya, betul, betul. Saya pikir bukan masalah siapa yang lebih rentan. Tetapi setiap kita itu rentan. Setiap kita itu rentan. Nah, lebih rentan atau kurang rentan itu juga tidak bisa diukur dari profesi, jabatan, panggilan, dalam hal ini hamba Tuhan atau jemaat awam. Karena bisa dialami oleh berbagai macam golongan. Cuman saya harus memberikan sedikit warning ya kepada para hamba Tuhan. Nah, ini pada para hamba Tuhan ya. Saya perlu berikan warning karena sebenarnya ini juga yang kami alami, mahasiswa-mahasiswa seminar itu alami, Pak. Setiap hari belajar firman Tuhan, kesempatan untuk melakukan itu seolah-olah itu sedikit. Ya, seolah sedikit ya. Belajarnya itu banyak, ujiannya itu kenceng ya. Banyak sekali baca buku ini dan itu, tetapi melakukannya ini kok seolah-olah dari luar itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Nah, cuman kita harus lihat dari perspektif ini. Waktu kita makan, kita tidak bisa berolahraga. Penting ya.
Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan dua-duanya sekaligus. Kalau melakukan dua-duanya sekaligus, ya ada risiko kita itu tersedak, ya. Kita tersedak dan malah tidak sehat, ya. Jadi memang ada waktunya makan, ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat dan seterusnya. Kita pakai waktu yang ada dengan bertanggung jawab. Saya masih ingat sekali ya dengan Pak Stephen Tong itu satu kali sharing kepada para mahasiswanya saat itu. Ini ada yang bertanya, Pak Tong, bagaimana memelihara keseimbangan rohani? Karena kami ini kan banyak sekali belajar ya, persiapan khotbah, baca firman, ini dan itu. Tapi kok spiritualitas itu seolah-olah kering ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak Tong itu memberikan sebuah jalan keluar insight, saya pikir sangat baik ya. Beliau mengatakan, pertama kalau kamu baca firman banyak, kamu harus bilang sama diri kamu bahwa kamu berhutang. Berhutang untuk melakukannya di kemudian hari. Jangan lupa akan hutangmu itu. Kedua, ya, pada saat kita integrasikan apa yang kita pelajari dalam teologi-teologi itu dalam hidup sehari-hari. Misalnya kalau nyapu, ya, sambil nyapu sambil berdoa, sambil cuci-cuci sambil kita bersyafaat. Ya. Kita ada waktu luang, kita pakai untuk memperhatikan rekan-rekan di kamar sebelah, rekan di seberang kamar, ya. Ini dalam kasus seminari dan asrama. Saya pikir, wah iya ya, ide itu baik sekali ya. Karena sebenarnya saudara dan saya tidak dituntut lebih daripada 24 jam sehari. Ya. Dan hidup yang sehat mungkin kita perlu tidur 8 jam untuk orang dewasa ya. Jadi kita hanya dituntut itu 16 jam sebenarnya. Ya, 16 jam. Mengetahui, melakukan, mengalami berdasarkan relasi dengan Tuhan. Nah, mari kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Ya, jangan jauh-jauh. Ya. Mari kita mulai dengan keluarga, gitu misalnya, keluarga sendiri. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk anak-anak kita? Nah, kita akan langsung pengetahuan firman Tuhan kan banyak. Ya, misalnya di Kolose, Filipi, ya, Efesus, itu Paulus berkata, jangan menimbulkan kemarahan dalam diri anak-anakmu. Nah, kita koreksi diri, apakah kebiasaan kita menyapa mereka dengan kasar, ini perlu diubah apa enggak gitu. Atau jangan-jangan saya belum jadi saksi Kristus buat anak-anak, buat suami, buat istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, sebenarnya kita tidak akan pernah habis karena apa? Kita sudah mendapatkan asupan terlalu banyak. Terlalu banyak. Firman Tuhan itu sudah terlalu banyak kita kenal. Cuman sekarang mari ya, kan kita tidak bisa kurangi ya. Ya, kalau tadi katakan keseimbangan, oke, berarti yang berlebihan kita kurangi, yang kurang kita lebihkan. Masalahnya pengetahuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita nggak bisa kurangi. Nah, yang satu-satunya jalan supaya kita tidak mengalami obesitas rohani adalah kita melakukan lebih banyak. Melakukan lebih banyak. Ya. Kalaupun kita ingin mencari pengetahuan tambahan, kita mencari pengetahuan yang menolong kita bisa melakukan lebih banyak. Nah, ini akhirnya jadi seimbang. Ya, jadi seimbang. Maka anak-anak Tuhan, saya yakin kalau prinsip firman Tuhan ini dilakukan ya, kita akan bertumbuh dengan baik. Orang-orang Kristen akan banyak yang menjadi garam dan terang dunia. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak menjadi garam dan terang dunia karena apa? Mereka terlalu lelah untuk bergerak, capek. Ya, kondisi dunia ini dan itu, belum lagi nanti masalah pribadi, masalah rumah tangga. Karena apa? Kita tidak membiarkan firman Tuhan tinggal menguasai hidup kita dengan segala kekayaannya. Hanya mampir, hanya jadi aksesoris, ya akhirnya begitu, kita sulit bertumbuh. Kira-kira begitu Pak Randy. Baik, Pak Yusuf. Mungkin tadi sangat menarik ya, waktu kita makan itu berhutang. Ya, menurut saya itu satu gambaran diingatkan, kita harus lakukan sesuatu. Mungkin kan Bapak bilang ya bisa sambil makan olahraga, tapi mungkin paling tidak makanan yang kita makan itu memberikan nutrisi bagi kita untuk melakukan nantinya gitu kan ya, lebih kuat. Mungkin bukan sekedar menelan kali Pak ya, kita perlu mengunyah kadang. Benar Pak, menyerap ya. Bergumul bahasa rohani ya. Menggumulkan.
Pak, ini ada pertanyaan dalam waktu singkat ini, banyak berapa rekan kita bertanya, mungkin Baik, Pak. ada berapa kita bisa jawab singkat saja. Yaitu dari Welly Sondak. Secara fisik kita butuh makanan bergizi yang mampu menjadikan kita bertumbuh dan berkembang. Bagaimana penerapan atau analogi hal ini dengan makanan rohani? Dari Welly Sondak, bagaimana tuh? Baik. Jadi kunci utamanya adalah makanan bergizi, dan gizi ini harus seimbang, harus beragam ya, harus beragam. Yeah. Jadi kalau baca Alkitab jangan satu kitab, dan juga baca banyak kitab, baca banyak buku, tetapi sekali lagi yang bergizi, jangan yang sembarangan ya. Yang bergizi itu kadang-kadang ya, yang bergizi itu kadang-kadang tidak selalu enak, tetapi yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau kita cari yang enak, akhirnya banyak sekali yang tidak bergizi. Ya, tetapi saya tidak katakan bahwa yang tidak bergizi itu pasti enak, dan yang bergizi pasti enak. Enggak juga. Enggak, betul. Maka Tuhan memberikan kreativitas ya dalam dunia gereja, pelayanan itu Tuhan juga memberikan kreativitas kepada hamba-hamba Tuhan tertentu yang sekalipun bahasanya itu bergizi, tetapi bisa disajikan dengan baik. Ada, sekalipun tidak semua ya. Tetapi tidak semua di antara kita itu memiliki akses. Dan tidak selalu ya, Tuhan itu memakai hanya 1-2 hamba Tuhan, ada banyak ya. Nah, kalau kita disuruh pilih, rasa atau gizi, kita pilih yang mana? Itu yang penting ya. Biasanya kita semakin dewasa, kita semakin bisa menguasai diri. Yang penting sehat. Makan sehat, tidak selalu makan enak, ya. Seperti itu. Nah, jadi kuncinya di gizi, dan kita perlu memiliki pengetahuan untuk memilih gizi yang baik, gizi yang beragam, yang seimbang untuk diri kita. Nah, ini sehingga dengan demikian kita bisa bertumbuh, berkembang, dan dijauhkan dari sakit penyakit rohani juga, begitu. Banyak ya. Benar. Supaya kamu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ya, itu bisa. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Henry Surya. Apakah benar Pak bahwa yang lebih banyak mengalami obesitas rohani adalah para hamba Tuhan? Karena kebanyakan melayani jemaat yang pada akhirnya menjadi rutinitas. Benar. Hamba Tuhan obesitas rohani dan jasmani, jangan-jangan. Ya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa obesitas itu adalah fenomena kelebihan yang berlebihan. Ya, kelebihan, bukan cuma kelebihan biasa, tapi kelebihan yang berlebihan, eksesif. Nah, bisa saja ada hamba Tuhan yang banyak sekali melakukan pelayanan jemaat tapi kurang belajar. Ada banyak hamba Tuhan yang banyak belajar tapi kurang melayani jemaat. Tadi bertambah ke obesitas, tapi tadi yang Bapak bilang ya, jadi kekeringan. Tapi dua-duanya sama-sama tidak seimbang. Tapi sekali lagi, apakah lebih banyak hamba Tuhan yang mengalami? Sekali lagi saya katakan tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan semua, memastikan itu, karena pertama belum ada survei yang mengatakan ya. Semuanya itu baru fenomena. Malah mungkin dikatakan lebih banyak jemaat yang tidak melakukan firman. Nah, ini juga salah satu bentuk ketidakseimbangan ya, obesitas ya. Kita banyak banyak mendengar firman tetapi tidak melakukan. Contohnya itu sederhana Pak Randy, misalnya ya. Kalau kita itu, katakanlah kita itu jemaat yang setiap minggu menghadiri ibadah. Jadi satu minggu kita terima satu firman, tanpa kita datang di kebaktian doa, datang ikut persekutuan ini, persekutuan itu ya. Satu kali aja ya, satu kali. Dan kalau kita melakukannya, berarti minimal ada satu aspek hidup kita dalam satu minggu. Kalau kita tekun melakukannya, kita akan bertumbuh dalam area itu ya. Betul ya? Kita bertumbuh dalam area itu, ada perubahan dalam satu aspek. Kalau 1 tahun 52 minggu, mestinya ada 52 aspek yang berubah dalam hidup kita. Kecuali kalau khotbahnya diulang-ulang terus, kan saya pikir tidak ada gereja yang mempunyai tema yang diulang-ulang. Pasti 52 tema berbeda dalam 1 tahun.
Nah, kalau ini terjadi, waduh dahsyat loh. Orang Kristen itu akan menggoncangkan dunia. Karena mereka kan, orang-orang dunia kan melihat, ini orang yang mengalami perubahan yang biasa. Ya. Dia bukan hanya mendengar firman, tapi dia melakukan. Dia mengasihi musuhnya, mengasihi dengan tulus, ya, berkata kebenaran, tidak kompromi terhadap dosa, terlibat dalam social justice, ya, sangat-sangat care terhadap lingkungan, mencintai ciptaan Tuhan, masuk dalam green activity, ya, yang mempromosikan kelestarian alam. Belum lagi dalam keluarganya, anaknya. Wah, 52 khotbah dia lakukan. Waduh, dahsyat ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kita pernah nggak melihat yang seperti itu? Jarang sekali. Saya tidak berani katakan tidak ada, karena saya belum pernah survei. Tapi saya jarang sekali melihat. Kalaupun ada, itu sedikit sekali. Nah, sekarang kan tugas dari gereja nih ya, memikirkan bagaimana memuridkan mereka, mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Kristus perintahkan. Nah, kalau ini terjadi, niscaya gereja itu akan bertumbuh. Gereja akan bertumbuh, ya. Sekalipun gereja tidak ber-AC, sekalipun gereja gedungnya itu kuno, ya. Sekalipun gereja tidak mempunyai banyak fasilitas, tapi kalau jemaatnya diajar untuk melakukan firman, jemaatnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, dan kita latih secara intensional untuk itu, berekanan dengan Kristus dan Roh Kudus melakukan misi amanat agung itu, saya yakin gereja akan bertumbuh. Terima kasih Pak Izo. Terakhir Pak Izo, sedikit kira bagaimana mengatasi obesitas rohani dalam beberapa kalimat, Pak, sebelum kita tutup. Baik. Jadi pertama, mari kita serius terhadap relasi kita dengan Tuhan. Berhentilah bersandiwara di hadapan Tuhan yang Maha Hadir. Waktu kita berdoa, kita mengikuti webinar, kita doa sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur. Waktu kita bekerja, memulai dengan doa, apapun aktivitas kita. Marilah kita menghayati apa artinya Tuhan menjadi Tuhan, Allah menjadi Allah dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, jadilah pendengar firman yang setia, memilih gizi untuk rohani kita yang sehat, ya. Jadi pendengar yang baik. Ya. Jadi pilihlah, kita masuk dalam pujasera webinar yang dahsyat nih akhir-akhir ini. Tetapi kita tidak bisa menghadiri semuanya. Kita harus pilih, carilah yang baik, search Google, ya, mana yang baik. Dan dari yang baik itu, pilihlah mana yang Anda paling butuhkan menurut skala prioritas. Jadi pendengar yang baik. Yang ketiga, terakhir adalah jadilah pelaku firman yang setia. Jangan berhenti menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman yang setia. Sehingga setelah Anda mendapatkan mendengar firman, membaca firman, mendengar khotbah, mengikuti webinar, buatlah tekad di hadapan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh, Tuhan, bagian mana dalam diri saya, aspek mana dalam kehidupan saya, Tuhan ingin saya ubah. Yang Tuhan ingin saya lebih maju, atau yang dosa apa yang Tuhan ingin saya matikan. Lakukan. Minta pertolongan Tuhan. Nah, lakukan dengan setia, maka niscaya dengan 3 aspek yang seimbang ini, relasi, mendengar firman dan melakukan firman, saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa mengubah hidup Anda, dan dari hidup Anda, Dia akan mengubah lingkungan sekitar Anda, termasuk keluarga Anda. Anda akan kaget-kaget nanti ketika Anda melakukan firman, relasi Anda dengan keluarga itu berubah. Ya, Anda akan lebih mengasihi dan dikasihi. Anda lebih menyayangi dan disayangi. Dan keluarga itu bisa bertumbuh dalam Tuhan. Saya tidak katakan menjadi sempurna, tetapi mulai mengarah ke hal yang baik di dalam Kristus. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Yuzo pada malam hari ini. Saya sedikit coba Pak merangkumkan apa yang kita bicarakan tadi. Terminologi secara umum obesitas itu artinya kelebihan lemak, sebuah kondisi yang tidak normal yang bisa menimbulkan penyakit.
Secara rohani, obesitas rohani itu bisa tentang penerimaan asupan yang terlalu banyak, sehingga terjadi ketidakseimbangan, di mana ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi banyak aspek. Misalnya keseimbangan antara mendengar dan melakukan firman Tuhan, aspek personal dan komunitas, antara keluarga dan pekerja profesi, antara me time dan other times. Nah, ciri-ciri obesitas rohani dapat dilihat dari ada tidaknya ketidakseimbangan antara pengetahuan dan perbuatan. Ketidakseimbangan ini paling mudah dilihat ketika terjadi yang namanya krisis. Kita tidak boleh terjebak hanya melihat fenomena perilaku agamawi. Kita harus kembali kepada hal yang esensi, yaitu melihat pada relasi, yaitu pengenalan terhadap Tuhan. Dan kata lain, pengetahuan penting, perbuatan juga penting, tetapi relasi dengan Tuhan juga penting, karena itu adalah dasar pengetahuan dan perbuatan kita. Demikian Pak yang pada malam hari kita bisa simpulkan. Terima kasih Pak Yuzo, boleh di tengah-tengah kita pada malam hari ini, obrolan yang sangat memberkati Pak. Dan minggu depan kita akan kembali kepada obrolan kehidupan, talk show, dan kita akan mengundang narasumber kita Ibu Esther Susabda. Kita akan bahas tentang Be Angry and Sin Not. Ini dari terjemahan King James Version. Bagaimana istilahnya marah yang tidak berdosa, mungkin kurang lebih seperti begitu. Nah, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara bisa ikut di dalam talk show kita minggu depan jam 7 malam sampai 8.30. Jadi jangan lupa tanggal 12 Agustus, silakan dicatat dan saudara bisa mengikuti obrolan kehidupan talk show kita. Terima kasih sekali lagi Pak Yuzo, saya mewakili pemimpin di tempat ini, para hamba Tuhan, majelis, jemaat GKBJ Kelapa Gading, dan beserta dengan pos kami yang di Kerawang dan yang di Solo, menyampaikan terima kasih kepada Pak Yuzo malam ini bersedia menjadi narasumber kita. Terima kasih juga kepada saudara para pemirsa yang mengikuti obrolan kehidupan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik, sebelumnya kita akhiri, saya minta Pak Yuzo bisa tutup doa singkat kepada kita semua. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami, sehingga kami boleh memiliki hidup yang baru. Tuhan, dalam hidup yang baru seringkali kami melupakan Engkau. Kami hanya menyebut Engkau pada saat kami sedang beraktivitas agamawi. Tapi kami lupa bahwa Engkau adalah Allah dalam seluruh aspek hidup kami. Nah, tolong kami ya Tuhan, di dalam kondisi yang rentan buat kami untuk terjebak dalam ketidakseimbangan, kelupaan rohani, dan banyak hal yang lain. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran, sehingga kami boleh berekanan dengan Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam pengenalan pribadi dan juga secara komunal tentang Engkau ya Tuhan. Bukan hanya berhenti pada pengetahuan-pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab, tetapi menjadi pengenalan, karena kami bukan hanya tahu, kami mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan sertai setiap kami, hamba-hamba-Mu ini, dimanapun kami berada, supaya kami boleh semakin mempertuhankan Kristus dalam hidup kami, menghasilkan buah yang lebat menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk acara obrolan kehidupan ini. Kiranya tidak berhenti pada pengetahuan, kami rindu hidup kami juga diubahkan. Tolong kami ya Tuhan, berbicaralah masing-masing kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Pak Randy. Ya, Tuhan memberkati buat pelayanan Bapak dan keluarga, dan juga kepada saudara-saudara sekalian. Selamat malam Pak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, selamat malam.